Shalom. Tuhan memberkati. Warisan yang Tuhan berikan ini bukan menurun, tetapi karena kita pelajari dan kita kembangkan, berkat itu makin besar, makin besar, makin besar, dan makin luar biasa. Biarlah Yesus ditinggikan atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat sukacita limpah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita bersama bersyukur kepadanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkaulah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama beribadah, memuji memuliakan namamu. Kami mohon penyertaan-Mu, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu, pemimpin pujian Bapak urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai Bapak Sakaria untuk membawakan firman-Mu agar menjadi pelaku firman buat kami semua. Jalannya ibadah Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan dimanapun sudah berada. Mari pagi hari ini kita mau ajak masing-masing pribadi untuk menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Biarlah bersama-sama kita merenungkan kasih-Nya Tuhan. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini bawa hatimu menyembah. Kita beri yang terbaik buat Tuhan kita karena Yesus lebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan dalam setiap hidup kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Lebih lagi naikkan pujian-Mu bagi Yesus kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga Hosana bagimu Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur pengagungan kami hanya bagi Yesus Tuhan. Namamu besar bagi setiap kami, lebih lagi Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan amin. Raja atas segala raja, namamu besar, layaklah Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Biarlah kami datang dengan membawa kemengagungan kami. Kami bawa hati kami menyembah. Kami bawa hati kami bersyukur karena Tuhan baik. Kasih-Mu terus ada bagi setiap kami Tuhan. Mari sembah Tuhan, namanya yang ajaib, namanya yang berkuasa, Yesus Tuhan. Ku bersyukur, ku menyembah dalam hadirat-Mu, dalam ketulusan-Mu. Kami tinggikan Engkau, tiada kasih Tuhan berkesudahan bagi kami, tiada yang lain kami sembah, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama dalam hidup kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaanmu bagi kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menjaga setiap kami, Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur buat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan dan nyatakan, ku nyanyi Hosana
Sekali lagi dengan iman katakan, Kaulah yang disembah. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan, keagungan dan penghormatan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu pagi hari ini bersorak karena Yesus memberkati setiap kita. Nyatakan sukacitamu pagi hari ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Nyatakan bersama-sama dengan imanmu. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Lebih lagi ya, katakan sama-sama. Ada gerakan roh Allah di sini. Lebih lagi bagi Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan hosana bagimu. Hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari nyatakan lebih lagi bagi Tuhan kita, ada gerakan roh Allah di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan hosana bagi Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Saudara percaya bahwa anggur baru tercurah atas setiap kita, amin. Mari berberkati kanan kirimu, katakan bahwa anggur baru Tuhan curahkan setiap kita. Haleluya. Anggur baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa Tuhan. Lebih lagi katakan anggur barumu Tuhan. Anggur baru tercurah umatnya dengan
baru, kuasa baru Tuhan nyatakan atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan, buat firman Tuhan. Biarlah Yesus ditinggikan atas setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat sukacita limpah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan dengan penuh kerinduan hati kami datang untuk kami menerima kuasa yang daripada Tuhan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Nyatakan kerinduanmu buat Yesus dengan kesungguhan hati, katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus penuhi, Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Ku rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom,
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus yang membawa berkat luar biasa bagi orang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami ibadah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka Tuhan, kami ingin Engkau berbicara kepada kami sehingga kami mendapatkan firman yang luar biasa yang membekali hidup kami di dalam kami menjalani dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil kemurahan-Mu ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus melengkapi ayat demi ayat yang kami baca. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu tokoh yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus adalah tokoh yang perlu kita pelajari lebih dalam dan lebih indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia mampu untuk mengalahkan berbagai macam penyakit. Tidak ada penyakit yang ditolak oleh Tuhan. Semua penyakit yang berhadapan dengan Tuhan bertekuk lutut, dan orang yang terkena penyakit itu sembuh. Hebat bukan? Sampai-sampai orang yang lumpuh sejak lahir ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mampu berjalan dengan baik. Orang buta dicelikkan matanya, orang kusta disembuhkan. Segala penyakit bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Bahkan kematian. Orang yang mati ketemu Yesus dibangkitkan. Bahkan Yesus sendiri yang mati di kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit. Kuasa maut tidak mampu untuk memegang Yesus. Bahkan kuasa maut ditaklukkan oleh Yesus. Dan yang terakhir ini yang akan kita pelajari, gaya gravitasi. Semua benda pasti jatuh ke tanah. Tapi Tuhan kita mampu mengalahkan gaya gravitasi. Dia berdiri, lalu dia naik sampai ke surga. Sehingga tidak rugi kalau kita punya Tuhan yang namanya Yesus. Dan hari ini, apa yang diberikan Yesus sebelum dia naik ke surga? Mari kita baca Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ada kira-kira 500 orang yang mengikuti perjalanan Yesus ke Betania itu. Dan di bukit Betania itu, dekat Betania itu, Yesus mulai mengangkat tangannya. Dan saat itu Yesus memberkati mereka. Setelah selesai memberkati mereka, Yesus naik, dan naik. Nah, jadi sebelum meninggalkan mereka,
Tuhan Yesus telah mencurahkan berkat untuk mereka. Hari ini yang perlu kita pelajari. Bahwa Yesus kembali ke surga dengan memberikan berkat kepada setiap orang percaya. Berkat apa yang diberikan? Yang pertama adalah berkat kasih karunia Allah yang menyebabkan pekerjaannya berhasil. Saya ulang. Yang pertama adalah berkat kasih karunia Allah yang membuat setiap pekerjaan berhasil. Mari kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Satu keberhasilan yang luar biasa. Tuhan katakan dia telah membuka perbendaharaannya, dia telah membuka langit untuk memberi hujan, sehingga tanah-tanah menjadi subur. Dia memberikan pekerjaan kepada kita dengan keberhasilannya. Nah, apakah berkat ini Bapak Ibu imani? Sebab kenyataannya banyak sekali orang yang bingung dalam menghadapi keadaan dunia ini. Tuhan memang tidak memberikan berkat dalam wujud uang yang banyak. Tidak memberikan berkat dalam wujud harta, benda, atau tahta. Tetapi Tuhan memberikan berkat ketenangan hidup. Walaupun kita tidak diberkati dengan harta yang banyak, tetapi Tuhan mengatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Ini harus dapat kita nikmati dengan iman percaya kita. Sehingga walaupun kita tidak diberi berkat harta yang melimpah-limpah, tetapi dengan kecukupan tiap hari. Ini membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Apa yang kita kerjakan berhasil. Apa yang kita kerjakan memiliki, atau apa yang kita kerjakan menghasilkan damai sejahtera. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita. Cukup bagi kita. Berkat yang Tuhan tinggalkan kepada kita sebelum Tuhan naik ke surga. Berkat yang kedua adalah keberhasilan dimanapun kita berada. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kalau kita punya iman, kita punya bapa beriman namanya Abraham. Artinya iman kita ini kuat. Ada berkat yang luar biasa diberikan kepada kita, yaitu berkat penyertaan Allah. Hebat kan? Anak sekolah minggu, dia dapat menyanyi, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Berkat yang luar biasa, penyertaan Allah inilah yang membuat ketenangan hidup kita. Bangsa Israel selama 40 tahun berada di padang gurun.
di bawah matahari yang sangat terik, dan padang gurun itu panasnya luar biasa. Tetapi penyertaan Tuhan membuat lain. Ya, ada tiang awan, ada tiang api. Penyertaan Tuhan membuat Sadra, Mesa, Abednego yang masuk ke dalam dapur api tidak terbakar. Bahkan menjadi sarana kesaksian. Membuat Nebukadnezar bertobat mengenal Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego karena dia berkuasa. Jadi berkat yang kedua adalah berkat penyertaan Allah. Berkat perlindungan Allah. Dan kita akan dituntun dengan kemurahan Allah ke satu negeri yang melimpah susu dan madunya. Lalu berkat yang ketiga, apa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya? Berkat yang ketiga adalah kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Allah memberkati bukan harta, tadi sudah saya katakan. Tetapi Allah memberkati dengan kekuatan. Allah memberkati dengan kuasa. Sehingga dengan kekuasa inilah kita mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang saat itu mengalami kebingungan dalam hidupnya. Nah, jadi kekuatan ini, iman kekuatan ini yang harus kita punyai. Iman kekuatan ini yang harus memberikan ketenangan hidup. Lalu kuasa. Allah berikan kuasa kepada kita. Pada saat turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul mengatakan, aku akan memberi kuasa kepada kamu. Supaya kamu itu dapat bercerita kepada orang-orang di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Galilea, di semua tempat. Ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak takut menghadapi gelombang dunia. Sehingga kita tidak takut dengan berbagai macam tipu muslihat iblis. Karena aku punya kuasa yang mampu untuk mengalahkan mereka. Dan yang keempat, Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa inilah yang menjadi sarana bagi orang percaya untuk terus bersaksi bahwa Yesus yang kita miliki adalah Yesus yang hebat. Jadi tidak rugi kalau kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Karena hari ini kita memperingati dia naik ke surga dengan mengalahkan gravitasi. Dan sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia telah memberikan berkat kepada mereka. Berkat yang pertama adalah berkat keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam kehidupan. Berkat yang kedua adalah kehadiran Allah bersama dengan kita, kebersamaan dengan Allah. Jadi Allah menyertai kita, itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga adalah kuasa untuk mengalahkan berbagai macam ketakutan hidup. Kuasa dan berkat yang keempat adalah kuasa yang dengan realitas kita mampu mengalahkan kuasa setan, kuasa gelap, kuasa penyakit, kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran. Tuhan berkati kita dengan 4 berkat ini. Mari kita terima. Mari kita kembangkan sehingga berkat itu, warisan yang Tuhan berikan ini bukan menurun. Tetapi karena kita pelajari dan kita kembangkan, berkat itu makin besar, makin besar, makin besar, dan makin
luar biasa. Selamat merayakan kenaikan Tuhan dengan berkat yang ada di tangan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan berkat-Mu sebelum Kau naik ke surga. Berkat-berkat ini harus kami kembangkan sehingga kami mampu mengalahkan dunia ini. Kami mampu untuk mengalahkan berbagai macam kesulitan hidup. Karena kami adalah anak-Mu yang Kau berkati. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu telah melekat dalam hidup kami dan kami kembangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini lebih bijaksana kalau kita tetap memakai masker di tempat-tempat atau di kerumunan-kerumunan yang besar. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya, ibadah umum. Dan selesai ibadah umum ada ibadah kaum muda remaja. Yang ketiga, hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang kepengen lebih mengerti, lebih tahu firman Allah, datanglah pada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore. Dan hari Jumat jam 6 sore ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, yang satu kegiatan cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut 2 kegiatan ini, kami sarankan supaya segera mendaftarkan pada pengurus mereka masing-masing. Nah, GBIS Haleluya Palur masih tetap akan mengadakan ibadah online. Dengan tujuan ibadah online ini kita berikan kepada sahabat, kita berikan kepada teman yang di luar kota, yang jauh dari kita. Maka begitu Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di-share ya, minimal 5 orang. Supaya Injil segera memenuhi muka bumi ini. Dan doakan agar ibadah online ini terus berjalan. Doa Bapak Ibu yaitu untuk kru supaya sehat, supaya semangat. Doakan agar alat-alat awet sehingga alat-alat dapat kita gunakan untuk melayani. Saya rasa sekian pengumuman. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami masih satukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kedua kakinya lemah. Tolong Tuhan kuatkan sehingga dapat beraktivitas dengan baik, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang tumor di dadanya telah Kau sembuhkan dan saat ini tulang-tulangnya mohon dikuatkan agar Arin dapat berdiri, dapat berjalan. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno, jamah Tuhan, supaya Pak Petrus Sutresno sembuh, dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Mbing yang mengalami kelemahan otak. Kiranya Tuhan berkati supaya Ibu Mbing sadar kembali, dapat mengerti siapa yang dihadapi dan dapat menikmati hidup di dalam kemurahan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah saudari kami Lili, Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah sembuh, mereka mohon kekuatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk beraktivitas. Kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan telah mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu.
Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sehingga kita dapat menikmati dengan penuh sukacita. Jika kita meninggalkan tempat ini untuk beraktivitas, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.